Masyarakat kadang-kadang saya masuk bangunan kapal ini jadi berlayar. Oh, bukan. Ini operator ini. Iya. Itu masuk di sekolah pelayaran. Jadi jenjangnya lain lagi. Jadi kalau dia tanya perkapalannya dapat sedikit. Tapi kalau yang bangunan kapal, dia harus paham betul kapal ini bagus, stabilitasnya bagus, gimana cara ngoperasinya. Inspeksi di pipeline, periksa pipeline, apakah dia ngelas? Iya, karena ngawasi aja ya. Ngawasi aja. Jadi ilmu pengelasannya tahu, oh ini yang salah, ini yang benar gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini bertemu lagi dengan saya Taufik Hidayat dalam podcast Politeknik Negeri Madura. Saya sekarang bersama dengan Ketua Jurusan Teknik Bangunan Kapal. Kita kenalan langsung. Halo Pak Angga. Halo, selamat pagi. Kabarnya Pak? Gimana, sehat Pak Angga? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pertama mungkin Pak Angga, di Poltera ini kan salah satu jurusannya ada jurusan teknik bangunan kapal. Ya, siap. Mungkin bisa diberikan gambaran nih kepada masyarakat terkait apa sih jurusan teknik bangunan kapal itu Pak Angga? Teknik bangunan kapal ini adalah salah satu jurusan yang memang menjadi suatu ikon untuk Indonesia. Karena apa? 2/3 wilayah kita ini laut. Tentunya kalau tidak ada perkapalannya kan percuma luas wilayah kita. Betul. Nah, satu. Di jurusan teknik bangunan kapal ini apa aja yang dipelajari kan gitu. Satu, dia harus tahu cara mendesain kapal. Berarti gambar ya? Iya, menggambar jenis-jenis kapal dan lain sebagainya sampai kapal tradisional pun. Yang kedua, harus paham betul konstruksinya. Kayak bangun rumah, kita tahu konstruksinya kan rapuh nantinya. Paham konstruksi kapal gitu ya? Konstruksi kapal, sehingga nanti tahu kapal ini untuk daerah pantai, laut, atau samudra. Ketiga, gimana proses pembangunannya. Sampai bagaimana cara perawatannya. Itu masih di poin 1, di shipbuildingnya. Di sisi lain, ada tambahannya lagi, yaitu tahu masalah inspeksi. Inspeksi itu tahu jenis materialnya, gimana material itu kalau korosi gimana, kekuatannya kayak apa, elastisitasnya dan lain sebagainya. Yang terakhir lagi yaitu di bidang project dan planning perencanaan dari pembangunan kapal, dari manajemennya. Sampai yang utama ini propulsi. Propulsi ini amat sangat sensitif sekali, ada artian sulit lah diceritakan karena hampir sama dengan pesawat. Pesawat itu kuncinya dia bisa terbang dan sebagainya, di propulsinya juga seperti itu. Sama dengan kita kapal, kalau mungkin kapal yang biasa enak. Tapi kalau kayak kapal selam sudah itu. Gimana caranya baling-balingnya itu bisa mendorong kapal dengan kencang, tetapi suaranya tidak bising. Dia bisa senyap seperti itu. Jadi intinya di jurusan teknik bangunan kapal itu adalah merencanakan, mendesain dan sampai memproduksi suatu kapal. Berarti ini ya luas ya Pak Angga ya. Pertama tadi ada desain, kemudian ada konstruksi, kemudian setelah itu ada inspeksi juga. Luar biasa ya. Berarti kalau ada orang bilang bahwa jurusan kapal ini hanya berkaitan dengan berlayar di laut tuh nggak benar ya. Ini gimana Pak Angga? Ini persepsi atau paradigma yang harus dijelaskan dalam profesi betul. Di perkapalan itu orang itu identik dengan orang berlayar. Itu namanya jurusan pelayaran. Jadi di dunia kelautan itu ada satu bagian pelabuhan. Bagian pelabuhan ini hubungannya dengan logistik. Yang kedua terkait dengan perkapalannya. Jadi istilahnya penggunanya. Penggunanya ini ada kapal untuk bersandar dan sebagainya. Ini di bidang kita. Yang ketiga ini adalah operatornya, itu pelayaran. Nah, jadi ini masyarakat kadang-kadang saya masuk bangunan kapal ini jadi berlayar. Oh, bukan. Ini operator ini. Itu masuk di sekolah pelayaran. Jadi jenjangnya lain lagi. Jadi kalau dia tanya perkapalannya dapat sedikit. Tapi kalau yang bangunan kapal, dia harus paham betul kapal ini bagus, stabilitasnya bagus, gimana cara ngoperasinya. Sebenarnya ya intinya di sini, di bangunan kapal sebenarnya. Berarti kalau jurusan SMK nih, kayak misal dia di SMK jurusan desain nih. Itu masih bagus banget ya masuk ke kapal ya. Untuk kayak kayak sekarang kan ada yang teknik gambar bangunan. Teknik gambar bangunan, betul. Biasanya banyak lah di wilayah Madura atau Jawa Timur lainnya. Ini
hampir sama dengan itu. Karena Tetapi kan mendesain ya? ada mendesain. Tapi kalau gambar bangunan kan tanahnya sudah stabil. Betul, Nah, betul. kalau kita kondisi yang stabil dan siap untuk yang tidak stabil. Nah, yang gitu seperti itu. Iya, iya, berarti ya karena mungkin selama ini ya Iya. teman-teman di SMK yang teknik gambar bangunan itu misal, bisa. dia menganggapnya nggak linier gitu. Padahal kalau tadi saya mendengar dari penjelasannya Pak Angga, sudah ada di awal ada desain, Iya. bahkan itu yang mengawali dari Iya, teknik bangunan iya, kapal. Jadi mereka bisa bergabung di Bisa teknik masuk. bangunan kapal. Oke, apa namanya? Sekarang kan tadi terkait ada desain, ada inspeksi dan sebagainya. Kemudian pasti peluangnya juga besar, peluang kerjanya setelah lulus ya Pak Angga ya. Apa sih peluang kerja dari teknik bangunan kapal setelah mereka lulus Pak Angga? Sebenarnya kalau peluang kerja dengan judulnya teknik perkapalan pastinya di bidang perkapalan. Kapalan. Contohnya betul. kalau yang BUMN, PT PAL, ah. PT DOK, Ah, dan kalau perusahaan yang besar Koja Bahari, dan kalau di Jawa Timur ini ada Orela dan lain sebagainya. Nah, itu yang kelihatan besarnya di betul. situ. Tapi kalau secara globalnya anak perkapalan itu desain di lini apapun bisa. Karena apa? Dia udah mendesain dari kondisi yang stabil tadi, jadi tidak stabil ada Iya, goyangan iya, depan itu udah paham satu. Yang kedua inspeksi tadi. ah. Rata-rata alumni kita itu kadang-kadang sebagian ini banyak diinspeksi sekarang malah. Kerjanya ya? Iya, jujur aja inspeksi ini kan orang bilang, loh inspeksi kan harus di pengelasan. Loh, sedangkan di perkapalan ini diajari pengelasan. Iya, iya, iya. Pengujian material. Alhamdulillah kemarin beberapa hari yang lalu saya ke Batam, juga ada alumni kita yang dari Sampang ini kebetulan Perempuan. dia ada kerja di inspeksi pipeline di Banyuwangi. Cewek itu kan logikanya, loh cewek kok bisa meriksa kayak gitu loh. Iya, iya. Bukan perkara bisa meriksanya, tapi kompetensinya yang bisa Kompetensinya. seperti. Betul, Yang betul. kebetulannya di Batam itu dia malah ngawasi kapal untuk istilahnya dari subkontraktornya Pertamina, jadi kapal itu di repair di sana, ketemu Pak Gudang. Oh, Iya, Pak, mantap sekali kamu di sana. Kamu desain tak? Enggak Pak, saya inspeksinya. Loh, contoh ini di bidang inspeksinya. Iya. Kalau jasa desain dan sebagainya, alhamdulillah alumni kita yang tersebar di wilayah Jawa Timur ini juga sudah banyak di Banyak bagian ya. desain Oke, dan oke. konsultan seperti itu. Oke, oke. Tadi kerjanya di inspeksi, kemudian di desain dan sebagainya. Kan selama ini nih Pak Angga nih berbicara dengan persepsi masyarakat, ada beberapa orang sih yang masih beranggapan bahwa ketika anaknya dimasukkan ke politeknik, ke teknik, nanti lulusnya jadi tukang gitu loh. Iya. Gimana menurut pandangan Pak Angga terkait ini? Oke. Ini paradigma seperti ini yang lupa kita bahwa istilahnya seperti ini kan pertanyaan sama dengan Pak, apa bedanya S1 dengan D3 akhirnya Betul, gitu. betul. S1 itu istilahnya kalau umpamanya di bidang kesehatan ya. S1 itu adalah ahli gizi. Ahli gizi. Lah D3-nya ini kokinya, Pak. Hmm. Mau karbohidrat dari beras. Iya. Mau berapa protein dari daging dan Iya, sebagainya. Kalau yang kokinya tidak bisa ngolah, jadi menunya masakan yang enak, Iya, kan iya. repot juga gak laku. Betul. Bagi yang sehat, bagi yang sakit. Nah, jadi, ya kata saya, jujur aja saya dulu S1 dan S2 dan sebagainya. Setelah saya ada di diploma, ini yang cocok untuk wilayah kita, Iya, D3. iya. Di Singapura aja. D3 itu lebih ditarik oleh industri dibanding yang S1. Iya, karena iya, siap iya. kerja seperti itu. Iya. Koki udah siap. Berarti kalau dikatakan pekerja kasarnya itu nggak benar ya? Itu kan paradigma yang belum terjun di dunia Iya. istri. Kalau udah tahu di industri tadi seperti cewek, Benar. cewek Perempuan inspeksi di pipeline, periksa pipeline, apakah dia ngelas? Iya, Enggak, karena dia ngawasi aja ya. Ngawasi aja. Jadi ilmu pengelasannya tahu, oh ini yang salah, ini yang benar gimana dan seperti itu. dengan kompetensi yang dia dapat di Poltera, dia terapkan di dunia kerja gitu ya. Iya. Keren. Jadi nggak benar kalau ada yang bilang lulusan teknik itu jadi pekerja kasar. Oke, Pak Angga, kalau boleh tahu nih alumni dari TBK sekarang sudah tersebar di mana aja nih? Seperti yang saya sampaikan tadi, yang terjauh ini di Batam dan tiga alumni kita ini sudah ada di Kalimantan di perusahaan yang berbeda-beda dan di provinsi yang beda-beda. Iya. Kemarin juga ada ini ya alumni TBK yang keterima CPNS kementerian ya. Itu kan baru itu. Iya. Ini pulau yang besar dulu. Ini pulau yang terkecil ini di Bangka Belitung. Keterima di PNS itu. CPNS ya. Iya. Di Kementerian Kelautan. Jadi istilahnya paradigma tadi bahwa
diploma tidak bisa jadi pegawai negeri. Nggak benar. Diploma jadi tukang. Tapi tidak pegawai juga, kan gitu. Ya, ini pemirsa, kemarin ada alumni TBK itu yang diterima dan lolos sebagai CPNS di Kementerian Kelautan ya. Keren. Oke, Pak Angga, mungkin terakhir nih dari Pak Angga, apa namanya terkait closing statement nih, apa yang ingin Pak Angga sampaikan kepada siswa, kepada orang tua, kepada masyarakat yang menonton YouTube Poltera terkait dengan jurusan TBK. Silakan Pak Angga. Ya, seperti yang disampaikan tadi, Anda harus tahu dulu, cari informasi sebanyak mungkin terhadap diploma khususnya di Politeknik Negeri Madura. Dan saya sampaikan, negeri kita ini adalah negeri yang maritim yang luas, daerah lautnya luas. Jadi kalau kita tidak menguasai dan kita menggunakan potensi yang ada, nantinya lautan kita yang luas dan dengan kekayaan alamnya akan dikuasai oleh negara lain. Nenek moyang kita pelaut. Nenek moyang kita pelaut. Nah, itu yang harus kita ingat. Dan jangan lupa bahwa tumbuhkan jiwa bahari, kuatkan teknologi maritim, pasti Anda akan jaya di Indonesia. Oke, keren. Terima kasih Pak Angga. Jadi ini informasi dari Teknik Bangunan Kapal. Jadi yang selama ini persepsi terkait teknik bangunan kapal pelayaran itu tidak benar, karena ternyata di dunia teknik bangunan kapal itu sangat luas sekali dan banyak ilmu-ilmu yang diajarkan di dalamnya, dan itu akan membuka peluang kerja yang sangat luas nanti setelah kalian lulus. Terima kasih Pak Angga, terima kasih. Sama-sama, saya Taufik Hidayat, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kajur. Sama-sama.